Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang kami angkat satu tema, yaitu 5 jenis kesia-siaan menurut Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, "Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Saudara-saudara, firman Allah mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Di dalam 1 Korintus dikatakan demikian. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, kata vanity atau kesia-siaan disebutkan 37 kali dalam kitab Pengkhotbah. Namun kesia-siaan itu justru yang dikejar oleh manusia. Padahal kehidupan Kristen menyangkut kehidupan yang akan datang. Seperti apakah deskripsi Salomo tentang kesia-siaan hidup manusia? Salomo dalam terang firman Allah menyingkapkan kepada kita tentang 5 macam kesia-siaan yang harus diwaspadai agar tidak meracuni kehidupan kita. Saya akan ajak untuk melihat hal-hal yang terungkap melalui kitab Pengkhotbah ini. Pertama, kesia-siaan hikmat manusia. Saya akan membaca di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-15. "Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun sia-sia." Ayat 16. "Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh." Di mata Salomo, penemuan kaum bijak dunia tergolong usaha sia-sia karena bernilai fana. Segala sesuatu di bawah kolong langit yang tidak berasal dari Tuhan hanyalah usaha keras yang sia-sia. Alkitab mengatakan bahwa semua orang akan binasa. Para bijak pun mati. Orang kaya maupun miskin akan lenyap seperti bunga rumput. Hidup mereka pun akan berakhir di liang kubur. Tidak ada yang kekal di sini. Hanya Tuhan dan firman-Nya kekal selama-lamanya. Itulah yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Nah, ini saudara-saudara, supaya kita dapat memahami banyak hikmat dalam dunia ini. Tetapi dikatakan semuanya sia-sia. Jadi di dalam hal inilah supaya kita dapat memahami bahwa hanya Tuhan dan firman-Nya saja kekal selama-lamanya. Itulah yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kesia-siaan pekerjaan manusia. Saya akan baca di dalam ayat 19 sampai 21 di dalam pasal yang kedua. "Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari.
Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Saudara-saudara, manusia cerdas yang menciptakan teknologi tinggi adalah sia-sia. Mereka berinovasi dan berkreativitas tinggi juga sia-sia. Penemuan mereka memiliki kekayaan yang berkelimpahan pun sia-sia di hadapan Allah. Semua yang dicapai manusia akan hangus tak berbekas. Hanya pekerjaan Allah saja yang kekal. Salib dan kebangkitan Kristus adalah karya Allah yang membawa kekekalan bagi manusia. Nah, ini saudara-saudara supaya kita bisa mengecamkan baik-baik tentang pekerjaan yang dilakukan manusia di bawah matahari. Yang ketiga, kesia-siaan kehendak manusia di dalam ayat yang ke-26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kehendak bebas merupakan hak setiap individu. Kehendak bebas itu sia-sia. Hidup tanpa agenda Allah akan berjalan dalam kesia-siaan. Kehendak Allah yang kita pegang sebab menuntun kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini saudara-saudara perlu kita merenungkan apa yang terungkap melalui ayat firman Tuhan ini. Yang keempat, kesia-siaan adalah persaingan manusia. Saudara-saudara, kita melihat salah satu ciri globalisasi ditandai persaingan yang keras dan ketat dalam segala bidang antar individu, kelompok, bangsa, dan regional. Kita bisa jadi kuli jika kalah bersaing, itu pun sia-sia. Yang tidak sia-sia adalah mengikuti agenda Allah. Nah, ini saudara-saudara hal-hal apa yang ditulis oleh Salomo. Yang kelima, terakhir, kesia-siaan ketamakan manusia. Di dalam ayat yang ke-8 pasal yang ke-4. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Prinsip dunia bisnis adalah menambah sedikit profit saja atau keuntungan. Tuhan inginkan kita melepaskan diri dari ketamakan. Kita harus membuka hati untuk memahami kebenaran Allah, agar kita tidak terjebak dalam pengejaran kesia-siaan di dunia. Nah, ini saudara-saudara hal-hal yang saya sampaikan 5 poin mengenai kesia-siaan tadi. Kesimpulannya adalah, pertama, Allah menentang segala yang sia-sia karena semua prestasi manusia hanya bersifat sementara, mengecewakan dan lenyap. Kedua, Allah menghendaki kita mengejar nilai-nilai moral yang bersumber pada firman Tuhan. Itu menyenangkan hati Allah.
dan mendatangkan keuntungan bagi kehidupan batiniah kita. Yang ketiga, Yesus Kristus menunjukkan teladan dengan memperlihatkan dirinya mengejar hal-hal kekal bagi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, demikian saya sampaikan kebenaran firman Allah terungkap melalui tulisan Salomo, agar di dalam kehidupan kita selagi kita berada di dunia ini, kita dapat memahami tujuan daripada kehidupan yang sesungguhnya, supaya kita dapat mempersiapkan dengan baik hal-hal yang kita kerjakan masuk dalam agenda Allah, supaya kita menjadi orang yang dikenalnya. Demikian saudara-saudara, supaya di dalam kehidupan kita tidak menjadi sia-sia saja pada akhirnya. Baik, sebelum saya mengakhirinya, saya kembali akan berdoa bagi saudara-saudara semua, saudara-saudara pemirsa dimanapun berada, agar kita beroleh pimpinan bimbingan Allah Roh Kudus yang menghibur dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan atas kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami merasakan penyertaan, perlindungan, bimbingan daripada Allah Roh Kudus, sehingga di dalam segala sesuatunya kami baik-baik saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, berita firman Allah kami sampaikan agar kami semua orang-orang percaya di dalam Engkau dapat memahami kehendak daripada Allah, pengertian-pengertian tentang kehidupan yang dikerjakannya agar sesuai dengan kehendak dan perintah-perintah daripada Allah. Tuhan memberi kekuatan bagi kami semua, bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang penuh pengharapan iman kepada Tuhan. Engkau memeliharanya, menjauhkan daripada sakit penyakit ataupun mara bahaya apapun dimanapun berada mereka semua. Tuhan memeliharanya, memberkati di dalam pekerjaannya, agar mereka pun memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, bagi mereka yang menghadapi masalah-masalah belum terselesaikan. Dengan iman Tuhan kami berdoa bahwa Engkau memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, dan senantiasa penyertaan, perlindungan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau senantiasa memberikan damai sejahtera, sukacita, sebagai kasih karunia daripada Allah bagi orang-orang percaya. Pemirsa dimanapun berada mengalami pembaharuan-pembaharuan, pemahaman-pemahaman yang baru daripada Tuhan, sehingga langkah-langkah dalam kehidupannya senantiasa memandang ke depan di mana Engkau berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengalaskan semua doa ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.